Ya, puji Tuhan. Hari ini seperti tadi dikatakan bahwa ini ibadah terakhir tahun 2024 ya, bukan ibadah terakhir untuk selamanya. Jadi nggak terasa tahun 2024 itu kurang 24 hari habis dan masuk ke tahun 2025. Saya tahu banyak hal yang sudah kita alami kalau 24 300 sekitar 340 hari yang sudah lewat, saya tahu banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Kita harus selalu beriman dan berkata positif, luar biasa. Sebab kita ingat firman Tuhan berkata, segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Hal-hal yang kelihatannya dari mata kita itu buruk, tapi di mata Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi saya percaya banyak hal yang sudah terjadi. Dan kalau boleh saya katakan, waktu itu berjalan cepat banget. Cepat banget. Saya tuh masih ingat gedubrakannya Natal tahun lalu, saya ngedekor waktu itu, warna apa ya lupa saya. Kayaknya tuh cepet banget tuh loh, kita harus udah, jadi awal Desember kan kita selalu harus ada pohon Natal. Loh kayaknya itu barusan loh, kayaknya barusan dimasukin gudang, ini harus dikeluarin lagi, cari warna lain dan sebagainya. Belum lagi terus open PO, kayaknya itu barusan loh. Saya tuh sibuk masak puding dan sebagainya. Ini kok udah mulai lagi gitu, jadi waktu berjalan dengan sangat cepat. Memang firman Tuhan bilang segala sesuatu itu dipercepat, dipersingkat. Kalau nggak dipersingkat banyak orang anak Tuhan yang berguguran. Jadi memang ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mempercepat waktu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba loh, udah sekian loh, udah sekian. Tiba-tiba umurnya loh, umurku tiba-tiba ulang tahun lagi, ulang tahun lagi. Supaya memang semuanya jadi dipersingkat. Nah, di hari Minggu terakhir ini ada perenungan buat kita semua. Ya. Sebelum kita memasuki 2025. Kita harus membuat evaluasi dengan diri kita. Biasakan untuk mengevaluasi diri. Sebab dengan evaluasi kita jadi tahu sampai semana perjalanan hidupku, apa yang aku lakukan ini sampai di tingkat mana. Jadi penting banget. Karena itu yuk kita buka langsung Mazmur 39 ayat 5 sampai 8. Mazmur 39 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Elohimers, ayat ini saya dapat ketika saya sabatikal 3 bulan. Ayat ini begitu apa ya, kayak nancep banget di saya. Jadi di situ saya sadar bahwa iya ya, hidup ini cuman di situ dikatakan beberapa telempap. Apa sih telempap itu? Telempap itu kata setelempap, satu telempap itu artinya selebar telapak tangan. Dan ketika coba lihat tangannya masing-masing. Jangan lihat saya, lihat tangan kalian, lihat tangannya. Buka gini kalian lihat. Sekali pandang semua sudah kelihatan gitu loh. Saudara nggak perlu sampai harus kepalanya goyang kanan kiri sampai supaya saudara bisa melihat tangan saudara. Saudara lihat, sekali lihat tangan saudara kelihatan. Hanya sekali pandang. Kemudian apa? Nggak luas. Ada yang tangannya luas? Ya segitu toh, cuman segitu udah. Apakah tangan saudara seluas ember? Enggak toh? Enggak luas, tangan kita enggak luas. Aduh, cuman segini. Kalau diukur berapa senti? Mungkin sekitar segininya paling 5, saya tergantung ya. Kalau yang tangannya gede ya memang lebih luas gitu. Tapi kan sesuai dengan badan gitu kan. Kemudian kalau lihat setelempap telapak tangan itu terbatas.
Tangan ini terbatas, nggak meluas kemana-mana. Jadi kehidupan itu tuh ya cuman segitu. Nah, jadi dari ayat ini akhirnya Daud itu mengambil kesimpulan bahwa kehidupan manusia itu adalah sesuatu yang fana dan hampa. Itu dituliskan di ayat yang ke-6. Hidupku itu seperti sesuatu yang hampa. Jika dibanding dengan kekekalan, jika dibanding dengan kedaulatan dan kemahakuasaan Allah, hampa. Seberapa sih kekuatan kita? Sak pinter-pinternya orang, sekaya-kayanya orang, sekuat-kuatnya orang. Di sini dikatakan hampa. Karena cuma sebatas tangan. Perbandingannya apa? Kekekalan. Perbandingannya apa? Kemahakuasaan Allah. Jadi kita lihat di sini, di ayat yang ke-6, bahkan Daud itu dengan berani mengatakan bahwa hidupku itu sesuatu yang hampa. Elohimers, kita tuh tahu Daud itu luar biasa loh. Dia mengalahkan Goliat itu reputasi pertama. Oh sebelumnya dia mengalahkan singa, beruang, dia mengalahkan Daud, dia menjadi raja, dia berhasil memperluas daerah Israel. Dan dia berhasil menimbun kekayaan, dia berhasil memenangkan musuh-musuhnya. Hebat banget. Daud ini hebat banget. Tetapi Daud berkata, aku ini hampa, sia-sia. Kenapa? Karena pembandingnya Daud itu bukan pembanding yang seperti ada di dunia. Pembandingnya Daud adalah kekekalan. Pembandingnya Daud adalah kemahakuasaan Allah. Sehingga dia merasa aku kecil, aku gak ada artinya, aku hampa. Jadi Elohimers, kata hampa ini apa sih? Jadi dari arti kata hampa ini dari bahasa Ibrani itu mempunyai arti, hampa ini artinya Daud merasa diberi jatah waktu yang sangat singkat. Kenapa Daud ngerasa hampa? Kayaknya Tuhan waktuku ini singkat banget. Banyak hal-hal yang aku rencanakan belum terjadi, tahu-tahu waktunya sudah habis. Contoh, Daud itu kepengen bikin rumah bait Allah, tapi udah gak ada waktunya. Sehingga akhirnya Salomo yang harus meneruskan. Jadi hampa ini diartikan cuman waktunya yang dikasih itu cuman singkat. Singkat gitu. Kemudian berikutnya apa arti hampa? Hampa itu artinya seperti tali yang terlalu pendek untuk diselamatkan. Tali itu untuk apa sih tali? Untuk ngikat sesuatu kan. Lah kalau talinya terlalu pendek, gak ada gunanya, tak buang aja. Jadi begitu sia-sia. Daud sampai berkata, aku ini sia-sia. Jadi seperti tali pendek yang terlalu pendek untuk diselamatkan. Sehingga gak ada gunanya. Kemudian apa? Kata hampa ini mempunyai arti hanya hembusan udara. Hembusan udara itu saudara rasa berapa lama sih? Semenit? Enggak. Udah, paling sedetik ya, 2 detik. Hilang. Itu kata arti hampa. Jadi cuman sekian. Set gitu loh. Nah, kemudian apa? Kata hampa ini juga berarti bayangan di api unggun. Kalau kalian camping ya, api unggun, tiba-tiba kalian ada orang, bayangan kita kan nggak akan tetap di situ terus. Berubah ke sana kan api itu gerak. Dunia ini gerak terus. Kita tuh nggak pernah konstan, hidup kita tuh nggak pernah stabil, selalu berubah. Dunia berubah terus. Sehingga Daud menyimpulkan bahwa kehidupan ini hampa. Tetapi sesuatu yang hampa ini, sesuatu yang singkat ini, sesuatu yang sekejap mata ini, ya kan? Hidup itu cuma sekejap mata dibanding kekekalan. Ternyata itu sangat menentukan kehidupan kekal, di mana kita akan menikmatinya dalam waktu yang tidak terbatas. Jadi singkat banget, sekejap mata, setelempap, sekali ngelihat habis, tapi ini menentukan kekekalan. Jadi kalau saya pikir pembandingnya ini kayak wah banget gitu loh. Nah, Elohimers, jadi sekarang mari jangan rasanya saya katakan kepada diri saya, berarti aku goblok ya, aku bodoh ya. Kalau aku cuma fokus pada yang singkat. Karena ada sesuatu yang kekal yang harus lebih tak pikirin, yang harus menjadi fokusku. Jadi mari Elohimers, jangan fokus kepada waktu yang sekejap ini. Mari kita jadi pinter, kita jadi pandai.
Kita lebih fokus kepada yang kekekalan, yang enggak ada batas waktunya. Mazmur 39 ayat 13b. Ini lebih jelas banget lagi. Mazmur 39 ayat 13b, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangmu. Jadi kita ini cuma pendatang di dunia ini. Kita ini cuma mampir. Orang Jawa bilang ning donya mung leren ngombe. Cuma berhenti untuk minum. Minum tuh berapa lama sih? Tapi enggak tahu ya, sekarang kalau minum ngopi di kafe itu bisa lama berjam-jam. Tapi kalau versinya zaman dulu, ya cuma mampir minum, krek sudah. Jadi itu kehidupan sekejap mata. Di sini dikatakan, aku ini cuma menumpang, aku ini bukan penghuni tetap. Di dunia kita bukan penghuni tetap, kita ini cuma camping, berkemah. Siapa di sini kalau camping bertahun-tahun nggak ada rasanya. Camping ya paling, saya dulu suka camping sih. Camping paling semalam, mentok-mentok 2 malam. Udah nggak seneng rasanya camping, nggak enak tidur. Kita pernah waktu itu zaman remaja, itu Kojo ada, kita retreatnya camping. Ya sempet sih, yang kemarin camping, cuma yang kemarin campingnya enak. Yang dulu, camping yang dulu benar-benar di bumi Mahanaim, perkemahan Mahanaim, daerah Prigen itu. Astaga, malam-malam tuh kita lagi tidur di bawah terpal, cuma terpal, tidurnya terpal langsung tanah dingin gitu. Ternyata waktu kita buka di bawah itu banyak rayap. Aduh ngeri banget sampai nggak betah. Jadi anak-anak itu akhirnya, anak-anak remaja itu nggak tidur semalaman. Jadi paginya tuh hilang 1 sesi kalau nggak salah saya lupa. Karena apa? Ngantuk, nggak tidur. Sampai saya harus datangkan kasur dari sekolah Alkitab. Sehingga malam itu mereka tidurnya sepi. Jam berapa waktu itu? Jam 8, jam 9. Sepi karena ketidur semua. Orang camping itu nggak enak. Sak bagus-bagusnya camping. Sekarang lagi musim glamping ya. Ya glamping. Nggak enak namanya bukan di rumah sendiri. Terbatas. Mau perlu ini, waduh ketinggalan di rumah. Nggak enak. Demikian juga hidup di dunia ini kayak camping. Sebentar, nggak menetap. Ya. Jadi kita lihat di sini, Daud berkata, aku ini cuma pendatang. Cuma menumpang. Menumpang di dunia. Karena itu Elohimers, mari kita harus punya mental warga surga. Warga surga, bukan pendatang, bukan penumpang. Jadi, ayo kita lebih memikirkan apa yang harus kita fokuskan, yaitu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi di surga. Bukan hal-hal di dunia. Artinya apa? Jangan menjadi orang Kristen duniawi. Jangan berperilaku duniawi. Jangan pakai nilai-nilai duniawi menjadi tuntunan hidupmu. Karena hidup kita itu diagariskan, direncanakan oleh Allah untuk kehidupan yang kekal. Lihat di dalam Mazmur 39 ayat 7. Ini kembali diperjelas ya oleh Daud. Jadi kehidupan itu apa? Kehidupan itu ia hanyalah bayangan yang berlalu. Sudah. Kemudian ia hanya memperributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Ini bicara tentang orang duniawi. Jadi nilai-nilai duniawi yang kita pakai untuk sebagai acuan dalam kita menjalani hidup yang singkat ini, di sini dikatakan itu seperti bayangan yang lewat, kemudian apa? Semuanya itu hanya mempeributkan hal yang sia-sia. Kemudian cuma menimbun. Jadi orang duniawi itu cuma menimbun harta, mengejar kedudukan dan ambisi. Kemudian dikatakan, terus siapa yang nikmati? Tiba-tiba seperti itu ada cerita orang kaya. Ketika aku mau membangun lumbung, aku mau memperkaya diri. Tiba-tiba Tuhan bilang, hei manusia bodoh, kalau malam ini nyawamu tak ambil, siapa yang nikmati? Jadi Elohimers, ayo kita jangan jadi orang Kristen duniawi. Artinya apa? Memakai nilai-nilai duniawi untuk kita menjalani kehidupan kita yang singkat ini. Nah, untuk itu ada contoh yang baik, yaitu Daud. Daud itu
buat saya begitu tertarik dengan kehidupan Daud. Kesederhanaan dia, kerinduan dia ketika dia mau ketemu Tuhan, apa yang menjadi keinginan dia itu begitu menarik. Dan di sini kita bisa melihat apa yang Daud lakukan untuk mengisi waktu hidup yang singkat ini. Mazmur 39 ayat 8, di sana dikatakan ini, dan sekarang, ya tadi kalau kalian mau baca dari ayat 1 itu ya, seterusnya itu ada. Tapi akhirnya dari situ dia akhirnya mengambil kesimpulan, semua hampa. Kemudian jadi, nah terus sekarang ngapain aku? Berarti Tuhan sekarang aku ngapain setelah dia menyadari hidup yang sia-sia, hidup yang hanya sekejap mata. Dia sekarang lihat, sekarang apa? Apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Apa yang aku kerjakan? Apa yang ku nanti-nantikan? Di situ dikatakan, kepadamulah aku berharap. Ini poinnya. Jadi apa yang kita lakukan mengisi waktu yang singkat yang kita tidak pernah tahu kapan, ya kita kan nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu kapan saya selesai. Kapan saya menghembuskan nafas terakhir, saya nggak pernah tahu. Mungkin malam nanti, mungkin besok, kita nggak pernah tahu. Saudara juga nggak pernah tahu. Saya ingat waktu itu Simbah itu berkhotbah tentang kehidupan manusia itu waktunya singkat. Kita nggak pernah tahu sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil. Simbah itu ngomong jadi gini, saya nggak tahu mungkin ada dari jemaat nanti malam tiba-tiba dipanggil Tuhan. Bener loh, ada yang dipanggil. Jadi kita, wah iya ya, jadi kita kayak sadar. Iya ya, kita nggak pernah tahu. Padahal jemaat udah lama sih tapi itu. Jemaat itu seorang aktivis, dia jemaat yang benar-benar aktif banget, nggak sakit, nggak apa. Kita nggak pernah tahu. Jadi Elohimers, ayo kita ikuti apa yang Daud katakan. Sekarang ngapain kita? Yuk kita ikut apa yang Daud katakan. Di situ dikatakan, kepadamulah aku berharap. Daud mengambil keputusan yang tepat, yaitu berharap kepada Tuhan. Kata berharap ini menarik sekali. Kata berharap ini mempunyai arti segala yang Daud inginkan dan Daud harapkan untuk menghidupinya, itu cuma Tuhan. It's all about Jesus. Pokoknya segala sesuatu ya tentang Tuhan. Ketika saudara bekerja, untuk Tuhan. Ketika saudara mungkin belajar, aku lakukan untuk Tuhan. Ketika saudara hidup, aku lakukan untuk Tuhan. Fokusnya Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu dilibatkan di dalam setiap hidup kita. Jadi apapun yang ketika saudara ngambil keputusan, libatkan Tuhan. Ya, kemudian apa arti dari berharap kepada Tuhan itu? Menunggu dan tetap tinggal dalam Tuhan. Tadi Kak Aldo bilang, apapun yang terjadi, tetap Yesus, tetap Tuhan. Sekarang ini banyak penggoda ya. Banyak yang menggoda, banyak yang mengintimidasi, banyak yang pengen membuat kita jatuh. Tapi ayo, kata berharap kepada Tuhan, kita apapun yang terjadi, aku tetap menunggu dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Aku cuma nunggu, tinggal di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Kemudian apa? Kata berharap kepada Tuhan itu tetap bertahan. Ya kan tadi kita nyanyi, kita harus jadi pemenang. Kita harus tetap bertahan. Peperangan apapun, mari bersama dengan Tuhan kita akan melakukan kemenangan demi kemenangan. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan kalahkan musuh-musuh kita. Tetap bertahan. Meskipun situasi kelihatannya waduh kok kayak gini ya. Tapi percayalah, percaya Tuhan tidak membiarkan saudara perang sendiri. Benar. Tuhan menyertai saudara. Tuhan akan berperang untuk saudara. Asal saudara tetap bertahan di situ sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, perlindungan Tuhan itu kalau boleh saya katakan seperti pagar. Ya. Selama saudara ada di pagar, meskipun kelihatannya itu banyak singa mencolot lompat-lompat kan. Singa lompat-lompat, wah serem, aduh nanti kalau masuk. Percaya sama saya, singanya nggak pernah akan masuk ke pagar. Asal saudara tetap ada di pagar, saudara akan diselamatkan. Beda ketika kita,
Wah, singanya udah lompat-lompat, singanya udah wes aku tak keluar aja, aku tak ke sana, kok sana kelihatannya lebih kokoh ya pagarnya. Saudara ke sana, percaya, sana singa masuk pasti. Karena di dalam pagar perlindungan Tuhan ini luar biasa. Tidak ada satupun yang sanggup menerobos. Meskipun kelihatannya, wah iblis itu nyerangnya nggak karu-karuan gitu kan. Tapi ketika saudara tetap bertahan di tempat di mana ada Allah, saudara akan mengalami kemenangan. Itu yang Daud lakukan. Jadi dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, kata berharap ini artinya nggak mendahului Tuhan. Seringkali kita tuh sok pintar gitu loh, mendahului Tuhan. Berharap nih nggak mendahului Tuhan. Cuman diam nunggu sampai Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Diam di kaki Tuhan, diam menunggu Tuhan bekerja. Nah, Daud lakukan itu. Nah, selama dia berdiam dan berharap kepada Tuhan, bukan berarti terus dia nganggur. Wes tidur-tiduran aja, santai-santai, males-malesan. Enggak loh ya. Selama Daud berharap, selama Daud tinggal diam, dia melakukan sesuatu. Ada beberapa hal yang Daud lakukan. Semua ada di ayat pasal 39 ini. Kita lihat yang pertama, Daud menjaga lidahnya. Dalam Mazmur 39 ayat 2 dikatakan, pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi kita tahu ada slogan ora et labora. Ora berdoa, labora bekerja. Tuhan gak mau kita jadi pengangguran selama menunggu waktunya Tuhan bekerja. Tuhan tetap mau anak-anak Tuhan yang rajin melakukan firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan, aku hendak menjaga diri. Dia jaga dirinya, dia jaga perkataannya. Ingat Elohimers, perkataan ini jadi senjata. Lidah itu seperti pedang senjata, dia bisa menusuk, tapi dia bisa menghibur. Makanya dikatakan perkataan kita itu seperti sumber yang keluar dari hati kita. Dan Daud menjaga banget perkataannya. Seringkali kalau kita perhatikan ya, saya sampai kalau saudara baca Amsal, kitab Amsal, baca aja. Seringkali di situ kaitannya sama perkataan. Semua banyak banget. Sebab memang orang ngomong itu, perkataan kita itu gampang gitu loh. Kita gampang atau udah keluar. Kalau sudah keluar itu nggak bisa ditarik lagi. Jadi hati-hati, jaga lidah bibirmu. Tuhan menciptakan mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan nyakitin orang, bukan ngerasani orang, bukan jelek-jelekin orang, tapi menghibur orang, menguatkan orang. Saya belajar untuk ini. Mulut yang Tuhan berikan untuk kita, ini untuk mempermuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi ayo perbanyak nyembah Tuhan. Daud lakukan itu. Ketika dia berharap, dia duduk diam. Berapa banyak mazmur yang bisa sangat memberkati kita, yang ditulis, yang dinyanyikan oleh Daud. Jadi Daud berkata, aku hendak menjaga diri supaya aku jangan berdosa dengan lidah. Itu ya. Nah, sampai dikatakan dia harus pasang kekang. Lidah ini kalau dibiarin tuh liar. Jadi kita harus pasang kekang, hati-hati. Bangun pagi, Tuhan tolong jaga lidahku. Sebab supaya kita tidak berdosa. Ya, kemudian yang kedua, hal yang kedua yang Daud lakukan, Daud itu merefleksi diri. Ayat yang ke-6, kita lihat di atas tadi itu, di situ ada kata Sela. Sela. Buat saya, Sela ini adalah refleksi diri. Sela ini mempunyai arti diam, sejenak, dan memperhatikan. Ketika kita diam sejenak, kita sedang menilai, mengevaluasi, merefleksi diri. Nah, refleksi diri itu apa sih? Refleksi diri itu adalah proses untuk memeriksa dan mengevaluasi diri sendiri
secara berkelanjutan. Jadi nggak cukup sekali evaluasi diri. Refleksi diri itu nggak cukup sekali. Makanya kenapa saya begitu tertarik dengan hal ini, karena ini akhir tahun. Biasanya di akhir tahun kita tuh harus melakukan refleksi diri, mulai lihat, mulai Januari apa yang aku lakukan, ya. Kira-kira apa, hal-hal buruk apa yang harus aku buang, atau saudara bisa melihat hal-hal baik apa yang aku harus tingkatkan. Itu refleksi diri. Jadi momen di mana kita mengevaluasi diri itu yang Daud lakukan saat ada kata Selah. Ya, Selah. Jadi ketika Selah itu Daud sedang diam, dia mulai berpikir tentang kebaikan Tuhan, dia mulai melihat, makanya di ayat 1 tadi, aku jaga diriku. Jadi dia mulai merefleksi, mulai mengevaluasi, aku cukup menjaga diriku enggak? Apakah aku selama ini sudah menyenangkan Tuhan? Apakah aku selama ini sudah ikut kehendak Tuhan? Sebab dengan refleksi diri itu akan membantu kita untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihanku apa? Apa hal baik? Apa hal positif yang sudah aku lakukan dan ini akan aku tambah. Kemudian kita lihat mungkin ada hal-hal yang buruk, hal-hal negatif, kekurangan-kekurangan kita. Aku mau perbaiki di tahun 2025. Jadi Daud sering membuat evaluasi diri, merefleksi diri. Karena ini penting. Sehingga ketika kita lakukan ini, maka kita akan menjalani kehidupan di tahun 2025 dengan lebih baik. Kita akan melangkah ke depan dengan lebih baik dan tidak terjebak dalam dosa, dalam kesalahan yang sama. Sehingga kita hanya menjadi rugi. Ingat, waktu kita hanya sekejap mata. Ayo kita fokus. Fokus untuk ke depan. Ke masa kekekalan. Ya. Jadi itu, supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang sama. Dari tahun ke tahun, jatuh bangun di situ, terus. Jadi ayo sekarang kita perbaiki. Mungkin itu hanya saudara yang tahu. Orang lain mungkin nggak ngerti. Hanya saudara yang bisa menilai diri saudara sendiri. Bisa juga saudara minta tolong mungkin ke teman-teman, mungkin ke ketua care. Untuk coba sih kamu lihat aku selama ini gimana. Dan kalau ketika kita kasih tahu kamu kayak gini kejelekanmu nih jangan marah. Kan kita tujuannya mau menjadi lebih baik. Jadi refleksi diri. Bagus banget ini di care biasanya harusnya ya. Teman care atau teman yang saudara percaya. Saudara bisa mulai evaluasi. Sehingga tahun 2025 saudara mempunyai kehidupan yang lebih baik. Lebih berkenan, lebih menyenangkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Daud itu mengakui setiap dosa. Mazmur 39 ayat 9. Di situ Daud berkata seperti ini, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Lepaskan aku. Jadi Daud itu sadar, kata lepaskan itu berarti Daud sedang ada dalam ikatan. Elohimers, kita itu sering kali, banyak kali ada ikatan-ikatan yang sulit banget. Kita butuh Tuhan dan berkata, Tuhan lepaskan aku dari segala pelanggaranku. Sebab seringkali dengan kekuatan kita nggak mampu. Karena daging kita itu kuat banget. Tetapi percayalah ketika kita berharap pada Tuhan, ketika kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan akan ikut campur di dalamnya dan Tuhan akan membantu kita sehingga kita lepas dari semua ikatan-ikatan itu. Jadi di sini katakan, lepaskan aku dari segala pelanggaranku. Supaya apa? Supaya aku nggak jadi celaan. Supaya aku nggak jadi gosipnya dunia. Elohimers, kehidupan kita orang Kristen itu disorot, benar. Kalau misalnya orang Kristen, kalau orang Kristen jatuh, saya bolak-balik katakan, kalau orang Kristen jatuh, waduh, itu beritanya itu sampai kapan-kapan itu tetap ada. Kenapa?
Karena dunia pasang standar tinggi untuk kita. Bersyukur. Itu jadi apa ya? Jadi rem buat kita untuk kita nggak lakukan hal-hal yang jahat, untuk kita nggak lakukan hal-hal yang dosa. Jadi di sini Daud itu selalu mengakui dosanya. Gak usah malu sama Tuhan. Tuhan itu tahu, Tuhan itu maha pemurah, maha pengampun, penuh kasih sayang dan kemurahan. Begitu saudara sadar, aku bikin pelanggaran, datang saat itu sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Di sini dikatakan, lepaskan aku dari segala pelanggaranku. Kita bisa berdoa, Tuhan lepaskan, aku ini ada ikatan-ikatan. Dalam nama Yesus, lepaskan aku Tuhan. Aku mau tinggalkan semua ini di tahun 2024. 2025, aku harus jadi lebih baik. Aku harus bebas. Itu ya. Jadi itu selalu mengakui dosa. Kemudian yang keempat, apa yang Daud lakukan? Mencari Tuhan. Ini yang menjadi fokus utama Daud. Saudara lihat, dalam kitab Mazmur, ketika ada kalanya Daud itu kayak ngomel gitu sama Tuhan. Kok gini ya Tuhan? Kesimpulannya, kayak aduh Tuhan ini kok nggak adil memperlakukan aku sendiri. Tuhan ini loh musuhku jahat, ini rasanya gemes pengen tak ini tak balas. Di akhir Mazmurnya selalu Daud memuji Tuhan. Selalu dia kembalikan kepada Tuhan. Jadi memang kadang-kadang kita ya kesel gitu kan. Tapi ayo kita belajar ketika kejengkelan kita memuncak. Ayo kembali kita serahkan kejengkelan kita kepada Tuhan. Pembalasan bukan hak kita, pembalasan haknya Tuhan. Kalau saudara disakiti, dikhianati orang, jengkel memang jengkel. Digosipin orang jengkel memang. Tapi ayo kembali ini tuh ke Tuhan kayak Daud. Daud merasa, aku nggak mau membalas, biar Tuhan yang ngebalesin. Aku cuman lapor Tuhan, aku kesel sama ini. Tuhan, aku kecewa sama ini. Itu yang Daud lakukan. Saudara baca di Mazmur. 3 bulan saya belajar 150 pasal Mazmur. Dan saya dapatkan Daud itu luar biasa. Dia nggak mau membalas, dia serahkan semua persoalan, bahkan kemarahan dia, kekecewaan dia, bahkan kekecewaan dia sama Tuhan. Dia ngomong loh sama Tuhan. Dan Tuhan nggak marah tuh. Kenapa? Akhirnya dia kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Akhirnya dia pasrah, ya Tuhan, aku wis percaya. Tuhan izinkan semua terjadi ini untuk kebaikanku. Kalau saudara simpulkan itu seperti itu. Makanya Daud itu disayang banget sama Tuhan. Tuhan berkata, orang yang ada di hatiku itu Daud. Meskipun kita tahu Daud itu banyak dosanya juga loh. Banyak pelanggarannya, tapi tetap kenapa? Karena dia selalu cari Tuhan. Mazmur 39 ayat 13a. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong, janganlah berdiam diri melihat air mataku. Jadi ini kata dengarkanlah, ini continue. Tuhan dengerin terus ya, jadi dan doa ini pun dilakukan terus menerus sama Daud. Dia selalu cari Tuhan. Dalam setiap apa yang dia alami, dia kembalikan ke Tuhan. Jadi kalau kita lihat Mazmur 39 ini judulnya adalah doa minta tolong. Kenapa kok Daud minta tolong? Karena dia sadar bahwa dia tuh perlu Tuhan. Dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena dia tuh pengen hidupnya benar. Dan untuk hidup benar itu nggak bisa kalau dengan kekuatan sendiri. Karena daging kita ini pada dasarnya lemah. Dengan daging, dengan keinginan daging, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Untung Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan. Dan itu Daud fahami. Makanya dia selalu minta tolong di situ kan. Dengarkanlah doaku. Dia perlu Tuhan, dia sadar dia perlu Tuhan. Dan di kitab Mazmur kita bisa melihat Daud itu selalu mengejar Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Bahkan ketika dia sedang terpuruk, dia terus nyembah Tuhan. Dia memutuskan untuk nyembah Tuhan. Saya lupa di Mazmur apa dia katakan. Ketika dia mengalami, dia jatuh. Aku berlari mengejar Tuhan, mendahului orang lain. Jadi dia fokusnya tuh cuma sama Tuhan. Ayo Elohimers, kita fokus sama Tuhan sekarang. Sebab ya di situ letak kekuatan kita. Ditambah lagi apa?
Waktu kita cuma singkat. Lah kalau kita nggak fokus sama Tuhan, tiba-tiba saatnya tiba, atau kita lagi nggak tahu ngapain, terus kita kemana? Kita harus memikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Ya, ketika kita fokus mengisi hidup kita dengan kehadiran Tuhan, maka kita nggak punya waktu untuk melakukan apa yang dunia tawarkan. Karena fokusnya kita sama Tuhan. Dan mari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Ya. Nah, jadi Elohimers, hidup ini sangat singkat. Di situ dikatakan cuma selebar telapak tangan. Tapi waktu yang singkat ini sangat menentukan kehidupan di dalam kekekalan. Ya. Dan kita tahu, ini saya ambil dari Purpose Driven Life, hidup di dunia ini adalah persiapan menuju kehidupan selanjutnya. Hidup di dunia ini seperti geladi bersih untuk kehidupan di selanjutnya. Ya. Jadi, apa yang kita lakukan di waktu yang singkat ini, itu menjadi penentu kehidupan selanjutnya. Yaitu kehidupan di dalam kekekalan. Jadi apa yang kalian lakukan di waktu yang singkat ini, konsekuensinya itu kekal. Akibatnya akan dinikmati di kekekalan. Dan kita tahu, kekekalan cuma 2. Surga dan neraka atau neraka. Pilihannya ada di tangan saudara. Pilih yang mana? Saudara yang tahu. Saudara yang memilih. Saya tutup dengan pernyataan dari Matthew Henry. Seharusnya, ini pernyataan dia, seharusnya setiap hari itu kita bersiap-siap untuk hari terakhir kita. Matthew Henry sadar hidup adalah singkat. Jadi harusnya hidupku hari ini itu seperti aku hidup terakhir hari ini. Setelah ini aku udah gak ada. Sehingga akhirnya apa? Kita akhirnya mawas diri. Akhirnya kita itu benar-benar siaga gitu kan. Jadi pertanyaannya, apa yang kita masukkan dalam ruang hidup kita yang singkat ini? Apakah kita isi dengan hal-hal dunia? Atau kita isi dengan kehadiran Tuhan dan firman-Nya? Itu menjadi pertanyaan menutup firman Tuhan siang hari ini. Jadi apa yang akan kalian isi untuk hidupmu yang singkat ini? Kalian isi dengan hal-hal duniawi? Atau kalian isi dengan kehadiran Tuhan? Dengan firman Tuhan? Dengan kebenaran-kebenaran yang ada di firman Tuhan? Saudara yang tahu jawabannya. Saya nggak panjangkan firman Tuhan,